tentang ruh, maka ruhnya orang beriman itu fi'aliyin. Ruhnya orang beriman itu tepatnya di atas. Tetapi ruhnya orang yang banyak maksiat itu fisijin, yaitu di bawah. Tetapi Allah punya kuasa ini untuk mengendalikan daripada ruhnya setiap orang beriman ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ini I'anatul Talibin ini, walaupun ada sebagian bahkan mayoritas mengatakan ini hadis dhaif, ini hadis lemah, tetapi ambil hikmahnya di dalamnya. Ketika arwah orang mukmin itu yang mungkin Allah izinkan setiap malam Jumat dia datang ke langit dunia, kemudian berdiri di setiap depan rohmanya itu, kemudian dia memanggil dengan suara yang lirih. Apa yang panggil itu? Kalau yang meninggalnya orang tuanya, dia akan memanggil dengan suara yang lirih 1000 kali. Apa yang dia panggil? Ya waladi, ya ahli, ya qarabati, wahai keluargaku, wahai anakku, wahai kerabat-kerabatku, wahai saudara-saudaraku yang engkau menempati rumah ini, yang engkau memakai baju yang kami tinggalkan, yang engkau bernikmat-nikmat di rumah yang kami tinggalkan, maka kasihanilah kami. Mintakan doa kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kami. Jangan sampai engkau biarkan kami ini terhimpit di dalam kubur, yang tentunya kubur itu sangat sempit, sedangkan engkau senang-senang di dunia, engkau tidak memikirkan kami. Maka sedekah setiap orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu, insya Allah 99% itu sampai. Karena ada cerita itu balik lagi, nggak ada, pasti itu sampai. Kalau JNE kita kirim barang balik lagi, direktur kita kirim doa nih, kirim bakwan, kirim tempe atas nama almarhum, disedekahkan untuk nama almarhum, itu insya Allah sampai. Amin. Karena yang kita dimakan sama Pak Kiai dan dimakan, nggak mungkin dimutahin lagi. Ya. Karena begitu, karena setiap sedekah itu pasti sampai. Apalagi disedekahkan sama anaknya langsung. Anaknya berbuat kebaikan, itu rekeningnya sama, artinya jalurnya sama, akan mendapatkan orang tua itu yang ditinggalkan. Tetapi kalau anak itu berbuat yang tidak baik, orang tua yang meninggal itu bisa menyaksikan bahwa anaknya yang ditinggalkan begini begitu perbuatannya, maka dia akan sedih. Maka ketika almarhum siapapun yang meninggal, tentunya tadi disebutkan haul untuk ibunda dan ayahanda mungkin, maka pastikan bahwasannya lisan dari seorang anak itu tidak akan pada berhenti untuk mendoakan daripada orang tua. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang dinantikan oleh orang-orang yang meninggal itu adalah sedekahnya, bacaan Qur'annya, amal ibadahnya yang orang masih hidup, doanya dan sebagainya untuk mereka yang almarhum. Kalau mereka yang almarhum orang baik, tentu dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang tuanya mohon maaf yang tidak baik, maka akan mendapatkan siksa kubur. Itu real, itu nyata. Maka berapa lama itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang menunggu di dalam kubur ini, kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Tapi sekarang dari meninggalnya Imam Syafi'i sampai sekarang itu dalam kubur sudah 1200 tahun. Artinya tinggal nunggu kiamat. Ya? Tapi kiamat nggak akan terjadi kapan? Wallahu a'lam. Artinya akan terjadi, kita nggak ada yang tahu. Dulu tahun 2000 udah lewat, sekarang 2025. Ya. Imam An-Nawawi meninggal 676, umurnya 45 tahun. Di kuburan sudah 800 tahun. Artinya sudah lama, apalagi ulama-ulama sebelumnya sudah ratusan ribuan tahun. Kalau mereka orang baik, tentu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita berhusnudzon dan doakan kepada siapapun yang kita haulkan, terutama yang dihaulkan yaitu ibunda atau ayahanda ini, tentunya berharap di kuburannya mendapatkan nikmat kubur, bukan siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab itu
memakamkan sahabatnya. Kemudian Umar bin Khattab itu berdiri dan menangis. Apa yang membuat menangis Umar bin Khattab? Ketika sahabat-sahabat itu bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada saat itu? Apa? Kita pada saat ini melihat, menyaksikan dan menyebut daripada orang yang meninggal yang kita lihat ini. Kalau di masjid kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan. Ya, seperti itu kira-kiranya di kita ini. Kata Umar bin Khattab, nanti pada saatnya kita yang akan disebutkan, kita akan yang dibawa, kita akan yang dikuburkan. Maka pada saat itu tidak ada bisa yang menemani kita kecuali amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ada pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu mendapatkan pesan juga dari malaikat Jibril Alaihi Wasallam. Ini pesan khas bil ma'nal 'am, khusus kepada Nabi tetapi umumnya kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atani Jibril wa awsani bisalasin." Datang kepadaku Jibril, kemudian menasihati aku tentang 3 hal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Muhammad, ketika dipesan oleh malaikat Jibril, "Isma' syita fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka kamu, maka kamu kelak juga akan menjadi mayit. Manusia berapa masih hidup di dunia? Paling lama yang hadir di sini umurnya paling tua Pak Kiai 84 tahun. Artinya sudah melewati jatahnya yang disebutkan Nabi, ummati baina sittin wa sab'in. Umat itu antara 60 sampai 70, ini udah lewat batas. Dapat bonus 84 tahun. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita doakan umurnya berkah nih. Pak Kiai, doa juga buat kita semua. Amin, amin. 84 tahun. Artinya isma syita fa innaka mayyitun, hidup sesuka kamu. Kamu kelak akan menjadi mayit. Terserah kamu berbuat apa. Mau baik, mau tidak baik, pasti akan mati. Mau di belahan bumi mana, pergi, pasti akan mati. Yang bisa kita minta kepada Allah adalah supaya matinya husnul khatimah. Mau ngumpet di bunker sekalipun, pasti juga akan mati. Karena fa innahu mulaqikum, karena kematian itu akan menjumpai kamu. Sumaturatu ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila bikum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberlakukan apa yang kau sebelumnya kerjakan di dunia ini. Isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kamu, maka kamu akan menjadi mayit pada saatnya nanti. Kemudian yang kedua, wahbib ma syita fa innaka mufariqun bih. Kemudian cintailah sesukamu, apa yang kau cintai di dunia ini, maka yang kau cintai pun akan berpisah dengan yang kau cintai. Kita cinta kepada istri, maka berpisah dengan istri. Baik itu mungkin istri duluan, atau kita yang belakangan, atau kita belakangan istri duluan. Artinya, jangan ngomong semua ini. Maka nggak ada orang itu hidup sehidup semati, itu nggak ada. Hidup cinta sehidup semati itu, itu gombalan itu ya. Apalagi laki-laki itu nggak ada indah ya. Ya sekarang masih ukuran masih basah, besok jadi janda. Tahu aja. Artinya apa? Yang cinta kita kepada istri, cinta engkau bagian hidupku, engkau belahan jiwaku, ya. Itu pasti apa namanya hidup semati, cuma hidup sehidup bukan semati ya. Artinya ya semua yang kita cintai, istri, anak, harta, semua akan ditinggalkan. Kalau mau itu menemani kita di alam kubur, maka pastikan istri kita didik menjadi istri yang salehah. Amin. Bisa mendoakan suaminya, bisa mendoakan anak dan keluarganya. Kita kalau cinta kepada anak, maka didik anak supaya anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah, bisa mendoakan. Harta yang kita bawa, yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Wa'mal masyita fa innaka mazjim bi. Berbuatlah sesukamu, karena setiap perbuatan itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya ada balasannya, sekecil apapun ada balasannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka itulah yang harus digarisbawahi oleh kita yang masih hidup, supaya apa? Beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita berkah dan tentunya mendapatkan selalu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dihaulkan daripada keluarga, yaitu Ibunda Hajah Yunah binti Ramidin, Dunia binti Ramidin, Bapak Wasjud bin Maryam. Yang dihaulkan itu tentunya berbangga, berbahagia orang tua ini yang dihaulkan oleh anaknya. Karena tentunya anak yang saleh itu akan selalu mengirimkan Fatihahnya, bacaan Qur'annya, makanannya, sedekahnya untuk mereka orang tua yang dicintai. Karena tentunya orang tua yang sudah wafat itu sampai kapanpun sebelum kiamat itu akan menunggu daripada kiriman putra putrinya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa kami sampaikan. Tauhid fil kalam, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disedekahkan daripada keluarga besar untuk almarhum dan almarhumah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat ini, malam Lailatul Sa'idah, malam kemuliaan. Maka tidak ada yang kita angkat tangannya kepada Nabi kecuali doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, juga kita doakan untuk Bapak Haji Sidik yang mana besok akan dioperasi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam operasinya. Allah berikan kesembuhan, kesehatan sedia kala, dan Allah berikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad awwalina wal akhirin. Wassallallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal wa asil sawaba ma kana minal qur'anil azim wa mahallalna wa masallana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila wa ila hadrati habibina wa syafiina wa karimina wa dhurina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin tumakhus bil qadir zailani qad salahu sirahul aziz wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarik al-ardi ila magharibiha wa biha wa bihi wa khususan aba'ana wa ummahatina wa bina wa jadina thumma khususan ala dzikr fakir al-marhumah Ibu Hajah Yunah binti Ramidin wal marhum Bapak Wasjud bin Maryam. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihim wa'afanhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min aqbaril niran. Irfa' lahum ad-darajat wa kafir anhum as-sayyi'at wa da'if lahum al-hasanat wa waj'alna min al-anbiya wa ashhadu was-salihin ya nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Allahumma ajli rahmah wa syafa'ah wal barakah wal karamah khususan min hadhal marhumah min qawli la ilaha illallah wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya Allah ya mujib as-sailin wa qulubana ya Allah ya mujib al-'arifin wa ya syafi al-amrat ishfi qadana
مرضانا خصوصا مرضى بابا حاج صديق أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر عليه سقاما ولا ألما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن